aku tuh menuanya mau dengan seperti bagaimana sih yang saya inginkan. Kalau saya sudah berpuas dengan penuaan dengan berjalannya waktu, ya sudahlah, saya sudah sangat maksudnya ya sudah, saya sudah cukup menerima dengan diri saya sendiri, ya nggak apa-apa, itu kan ya udah positive thinking aja seperti itu. Aduh, aku harus apa ini ya untuk menghaluskan kerutannya gitu, atau mungkin melakukan treatment tambahan seperti suntikan seperti itu, ataupun treatment yang lain seperti itu. Kalau selain dengan menggunakan treatment, ya itu tadi gaya hidup atau pola hidupnya harus dirubah seperti itu. Nah, karena penuaan itu tidak hanya di luar, di bagian kulit bagian luar, bagian kulit dalam kulit bagian dalam atau dermis pun itu pondasinya juga harus ada, itu juga akan mulai menua. Jadi kalau bisa dua-duanya jalan, ya is okay. Perlu digarisbawahi juga bahwa makan makanan yang terlalu manis kita juga, atau yang manis kita konsumsi setiap harinya itu juga tidak bagus, karena juga bisa untuk mempercepat proses aging sendiri. Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di podcast spesial Ramadan khususnya untuk wanita dan Islam. Dan kali ini di studio kami kedatangan narasumber spesial yang ahli di bidang perawatan wajah, estetika, dan kesehatan sebagainya. Bersama saya telah hadir Dr. Zahrotri Asnasari dari The Maples Beauty Clinic Surabaya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Wah, kembali lagi di studio kami nih dok. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Dokter, kita akan membahas topik yang cukup menarik nih dok, soal penuaan. Karena kita kan tahu ya dok ya, proses penuaan terus berjalan nih dok. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus gitu bagaimana untuk mungkin memperlambat atau bagaimana prosesnya gitu ketika kita ngomongin soal penuaan. Baik, penuaan itu sendiri adalah proses di mana sel-sel di dalam tubuh kulit kita itu adalah mulai menurun secara fungsi ya. Jadi baik di dalam maupun dari luar. Otomatis kalau fungsi dari sel-sel itu sendiri menurun, pasti tampilan dari luar yang kita lihat juga pasti juga akan menurun. Salah satunya adalah tampilan untuk kulit wajah ya. Kita kan bahasnya untuk spesifik area wajah ya. Jadi karena tampilan di wajah sudah menurun, pasti sudah mulai terlihat kerutan halus, kemudian kulit yang kering, itu juga salah satu proses penuaan ya. Tapi tidak di general seperti itu, enggak pastinya. Kemudian timbul keriput-keriput atau kerutan yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kulit yang mulai merasa kendor, turun. Kemudian juga bisa terbentuk kantong mata, atau yang orang bilang adalah puffy eyes gitu ya, mata yang gendol, atau kayak terlemak di bawah mata, kantong mata seperti itu. Terus bisa juga terlihat dari garis senyum kita yang udah mulai turun, pipi mulai sagging juga turun seperti itu. Dan juga volume pada wajah kita juga mulai turun pada area-area tertentu, biasanya pada pipi-pipi bagian belakang, pada area pelipis, bahkan pada area dahi juga udah mulai turun. Itu adalah salah satunya proses berjalannya aging. Tetapi tidak semua hal itu turun dipengaruhi karena aging. Pada orang-orang dengan olahraga yang berat, gym yang berat, itu juga bisa memberikan tampilan seperti itu, karena kan terus dibakar kan, gitu. Jadi kalau tipsnya bagaimana ya dok untuk proses penuaan aging sendiri? Jadi aging itu sangat kompleks sekali kan ya, tidak hanya dari luar, jadi tidak hanya dari luar dan tidak hanya dari dalam juga dalam kita merawat. Cuman itu tadi kita kembali pola habit hidup kita tuh kita seperti apa. Sering mengonsumsi alkohol, mohon maaf ya, kemudian merokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif, itu juga bisa mempercepat proses penuaan dini. Kemudian pola makan yang kurang sehat, seperti lebih suka makan junk food atau fast food, tepung-tepungan, atau lagi sekarang banyak banget manis-manis ya, makan manis, cake, pastry, bermacam-macam, apalagi di bulan puasa itu sangat menggiurkan sekali. Nah itu juga bisa menyebabkan radikal bebas dalam tubuh kita itu juga meningkat, karena adanya proses peradangan yang dipicu oleh faktor-faktor tersebut, itu akhirnya menyebabkan penuaannya juga semakin mempercepat penuaannya itu berjalan.
Kemudian selain itu juga kita jarang olahraga, itu juga bisa menyebabkan faktor penuaan kita juga lebih cepat karena tidak ada proses regenerasi sel untuk agar sel kulit kita tuh sel tubuh kita tuh tetap sehat gitu. Kemudian begadang, tren anak muda zaman sekarang ya, nongkrong malam hari, habis buka puasa ataupun habis tarawih, nongkrong sampai nunggu sahur, sehingga itu akan menghambat tubuh kita itu untuk meregenerasi sel-sel pada malam hari. Nah itu akhirnya tidak terbentuk regenerasi sel, akhirnya juga banyak mempercepat penuaan dari aging itu sendiri, seperti itu. Terus juga faktor banyak yang lain dipengaruhi oleh lingkungan, cuaca ya, radikal bebas ya, dari polusi seperti itu. Sedangkan kita tidak terlalu memberikan perlindungan ekstra pada tubuh kita, ya pasti akan mempercepat penuaan dari aging itu sendiri. Tipsnya bagaimana dok? Ya pasti itu tadi harus kita hindari. Ya sesekali boleh lah ya, namanya juga anak muda. Sekali boleh lah ya, tapi tetap harus kita penuhi yang lainnya. Jadi yang pertama mungkin pola hidup yang sehat, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan pun saya rasa jangan buah-buahan yang manis. Jadi buah-buahan yang seperti semangka, melon tuh dia indeks glikemiknya tinggi, durian kayak gitu. Jadi tetap aja dia juga berpotensi menurut saya juga kurang bagus untuk tubuh kalau kita terlalu banyak seperti itu. Golongan-golongan yang bagus benar kata beberapa golongan-golongan berry kayak gitu agak kecut-kecut kayak gitu. Kemudian selain itu kita juga harus perbanyak konsumsi serat ya gitu. Terus kita juga konsumsi kecukupan kebutuhan minum atau air dalam tubuh kita juga harus terpenuhi. Olahraga jelas ya, hindari stres dan begadang. Kemudian olahraga yang cukup. Kemudian yang terakhir selain itu juga kita bisa dari luar, kita bisa menambahkan memang bila diperlukan adalah vitamin-vitamin tambahan dari luar. Ya basicnya vitamin D, vitamin C. Saya rasa dengan dosis-dosis yang cukup oke aja sih menurut saya seperti itu. Sedangkan kalau kita mau sudah resiko usia-usia di atas 24 tahun, mungkin tidak ada salahnya mencoba untuk melakukan treatment, melakukan skin booster. Kemudian boleh melakukan produk menabung kolagen kayak kolagen stimulator sekali juga nggak ada masalah. Karena kolagen stimulator pun bisa dilakukan sejak usia di awal sih menurut saya. Makin di awal juga makin bagus karena produksi kolagennya masih banyak. Jadi pada saat dikasih kolagen stimulator dia juga akan makin berkembang kan, makin bagus. Jadi seperti menabung di awal. Seperti itu, dan itu kan tidak dilakukan tiap bulan. Kadang 1 tahun cukup 2 kali. Seperti itu. Bisa juga dilakukan yang lain, treatment harian, mungkin penggunaan krim-krim, moisturizer, sunscreen untuk menjaga kelembapan kulit kita, menjaga pH kulit kita, sehingga barrier kulit kita akan tetap bagus. Kemudian sunscreen ataupun sunblock sama aja ya sebutannya, itu juga bisa untuk menghambat penuaan dari radikal bebas dan sinar UV, baik UVA, UVB, UVC. Kan sekarang juga gadget juga ada sinar UV light-nya kan, jadi itu juga bisa salah satu menyebabkan radikal kayak sinar UV yang bisa merusak kulit kita secara tidak langsung seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira kalau untuk trennya sekarang dok, mulai muncul tanda penuaan itu di usia berapa gitu dok? Penuaan itu sebenarnya semenjak kita lahir sampai kita usia menua pun kan sudah ada proses penuaan ya, tapi memang di atas usia 24 tahun seperti yang saya bilang bahwa penuaan atau aging itu sudah mulai berkurang sekitar 5%. Semakin ke atas berarti sudah 10-20%. Jadi akan semakin cepat sekali. Seperti itu. Terus bisa nggak sih dok tanda-tanda penuaan itu kita ketahui ya gitu. Itu tadi salah satunya. Salah satu dari banyak yang saya bukan tanda-tanda penuaan yang paling mudah banget kita kelihatan adalah mulai timbul kerutan-kerutan dalam kulit kita, entah di garis ekspresinya aja, kemudian di area dahi ya, area untuk ekspresi seperti itu, muncul kerutan-kerutan halus yang tipis seperti itu. Terus juga bisa mulai bentuk pipi kita yang kayaknya udah mulai turun. Seperti itu. Mohon maaf, apalagi kalau kita pakai jilbab tuh kadang udah kelihatan banget gitu, kayak cabi di bawah seperti itu. Jadi itu hal yang paling mudah dikenali. Kalau pada usia-usia muda saya rasa belum terlalu terlihat ya, karena kolagennya masih banyak. Jadi meskipun ada proses aging, tapi karena produksi dari kolagennya juga masih cukup, jadi tidak terlalu terlihat seperti itu.
kecoa ya di atas usia 25 tahun lah mungkin udah mulai terlihat seperti itu. Oke. Dok, sekarang itu kan banyak juga ya ada kolagen yang berbagai bentuk gitu dok. Mungkin ada ini nggak sih dok, kayak misal gimana sih gitu untuk kolagen sendiri manfaatnya seperti apa sih gitu? Kolagen sendiri manfaatnya adalah untuk ini ya, untuk memberikan kenyalan pada kulit kita, memberikan tekstur yang padat pada kulit kita seperti itu ya. Jadi kalau kolagennya itu juga untuk memberikan kontur yang bagus, yang kulit yang apa ya mbak, yang kayak kenyal padat gitu kan. Kolagen itu kan seperti itu kan. Selain itu kalau untuk kolagen itu bisa terbentuknya dari apa? Kalau secara saya sih tetap ya kolagen stimulator tuh paling menurut saya yang berpengaruh adalah kolagen yang berupa suntikan. Jadi berupa yang sesuatu yang disuntikan ke dalam kulit kita. Jadi kalau untuk minuman serbuk-serbuk yang mengandung kolagen saya rasa perlu diperhatikan lebih lanjut ya, atau perlu di penelitian yang lebih lanjut ya seperti itu. Oke. Wow. Berarti tadi ya ngomongin soal tanda penuaan itu ternyata nggak boleh nunggu tua gitu ya dok ya? Semakin kita terlambat, semakin kita menunggu sampai menua. Jadi PR-nya yang harus kita perbaiki itu banyak. Belum badan ya mas ya, belum anggota badan yang lainnya ya. Ini hanya seputar di wajah. Jadi akan semakin lebih kompleks dan semakin lebih rumit dalam penanganannya. Karena mau dikasih kolagen kayak apapun, kalau sudah produksinya turun banyak juga tidak akan terlalu efektif. Jadi memang harus penanganannya akan lebih kompleks dan tentu juga akan lebih membutuhkan, kalau dihitung-hitung biaya kosnya lebih banyak seperti itu. Dan menurut saya efektif nggak dok? Efektif, tapi tidak akan sebagus kalau dari awal kita sudah melakukan treatmentnya, atau bukan treatment ya, ibaratnya melakukan pencegahan cara dari awal gitu. Jadi kayak kalau di belakang tuh kayak kalau contoh nih kerutan yang mulai muncul di awal itu dia akan lebih mudah diatasin daripada kerutan sudah benar-benar jadi kerutan yang statis yang saya bilang tadi. Ya nggak bisa kalau hanya makanan ataupun hanya melakukan facial biasa, ya nggak bisa. Jadi pasti butuh tindakan yang lain seperti itu, dan tindakan yang lain pun ya seperti contoh nih diisi dengan filler, jadi tekstur kulitnya biar naik. Itu menurut saya juga pasti akan sedikit tersisa seperti itu. Jadi kalau dari awal menurut saya lebih bagus gitu. Tentu dibarengi dengan melakukan konsultasi dengan dokter, dengan tenaga ahli yang profesional, dengan klinik yang sudah terjelas ya secara izinnya, kemudian produk-produk yang dipakainya juga sudah terdaftar seperti itu. Dan dibarengi dengan keahlian-keahlian yang memang secara spesifik atau advance dia sudah berlatih pada ahlinya gitu. Jadi tidak sembarangan kita memilih seperti itu. Oke. Tadi sempat disinggung soal kerutan ya dok ya. Itu biasanya muncul di paling terlihat itu di area mana dok? Dahi biasanya. Dahi, mata, garis smile. Terutama kita kan tiap hari ngomong, ketawa, ngakak-ngakak, pasti smile lebih cepat terlihat juga. Dahi kita lagi marah-marah, ngambek, berantem atau gimana, pasti kita berekspresi, dahi juga ikut berekspresi. Mata juga sama seperti itu. Area itu sih yang lebih cepat sebenarnya. Jadi 3 area itu menurut saya adalah di smile line atau di garis senyum, kemudian di pinggir mata sama di dahi seperti itu. Terus sekarang tuh yang lagi booming juga, bukan lagi booming sih, maksudnya lagi ada juga nih di medsos, kayak misal kita melihat atau ada filter kayak misal nge-video ternyata rasanya ini tampilan wajahnya ternyata berapa tahun lebih tua gitu dok. Mungkin karena filternya memperlihatkan tanda penuaan lebih dini gitu. Tapi filter-filter yang membuat kita sebenarnya usianya lebih, mohon maaf ya, maksudnya lebih tua, maksudnya sudah terlihat kerutan-kerutannya tiba-tiba jadi halus juga ada filternya gitu. Karena macam-macam ya dok ya sekarang. Itu kan fake filter gitu kan. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan pada saat kita bertemu. Benar. Kalau seandainya filter itu menunjukkan kulit kita lebih menua, saya rasa itu malah memberikan hal yang positif untuk kita gitu. Jadi kita lebih lagi aware gitu. Beneran ya gini ya. Meskipun dalam menghitung angka usia sel kita tidak seperti itu sebenarnya, tapi nggak ada salahnya loh untuk sebagai pengingat diri kita, iya ya berarti aku harus lebih aware dengan diriku ya gitu. Aku ke depan harus tahu apa yang harus aku lakukan saya lakukan ya untuk memperlambat aging pada tubuh saya gitu. Tapi kalau
seandainya nih kita sudah tanda-tanda aging, kita menggunakan filter yang fake kayak gitu kan, kayak pada saat ketemu dengan orang pasti ya pasti ekspresi ataupun ininya pasti akan berbeda seperti itu kan. Kalau saya rasa sih lebih menguntungkan yang filter biar lebih aware ya Dok ya. Biar lebih aware gitu. Meskipun kalau kita sedang bilang pengen tahu berapa usia sel kita sesuai dengan usia kita atau tidak dengan cara seperti itu. Gitu. Oke. Dok, ngomongin soal gimana kita lebih percaya diri ketika muncul mulai tanda penuaan dan sebagainya. Sebenarnya menua dengan sehat tanpa harus takut gitu untuk menua itu kayak gimana sih Dok menurut dokter? Jadi sebenarnya segala sesuatu bagaimana kita menua dengan sehat itu adalah bagaimana secara psikologi ya, bagaimana cara penerimaan kita sendiri. Jadi kita itu harus punya mindset gitu ya, mindset kayak gitu ya. Jadi aku tuh menuanya mau dengan seperti bagaimana sih yang saya inginkan. Kalau saya sudah berpuas dengan penuaan dengan berjalannya waktu, ya sudahlah, saya sudah sangat maksudnya ya sudah, saya sudah cukup menerima dengan diri saya sendiri, ya nggak apa-apa. Itu kan ya udah positive thinking aja seperti itu. Tapi kalau ada ketakutan seperti itu ya mungkin harus ada harus ada effort yang lebih seperti itu. Jadi ya itu tadi. Kayak misal muncul kerutan, aku harus seperti ini gitu ya. Aku harus perawatan gitu ya. Kalau muncul kerutan, berarti aduh aku harus apa ini ya untuk menghaluskan kerutannya gitu. Atau mungkin melakukan treatment tambahan seperti suntikan seperti itu, ataupun treatment yang lain seperti itu. Bisa tadi ada kolagen simulator, bisa melakukan skin booster seperti itu ya. Terus bisa juga kalau selain dengan menggunakan treatment ya itu tadi, gaya hidup atau pola hidupnya harus dirubah seperti itu. Karena ini ya Dok ya, ternyata siklusnya itu memang antara gaya hidup dan merawat diri dengan hal-hal yang misal kayak skincare, perawatan dan itu harus seimbang ya ternyata. Iya, ya, seimbang. Jadi skincare pun kita juga dalam merawat diri pun skincare yang kita pakai juga cukup membantu. Jadi baik skincare dari luar maupun dengan penggunaan krim dan menggunakan treatment yang berbasis injeksi itu kalau dibarengin akan lebih bagus gitu. Karena kalau pada penggunaan skincare aja itu akan membutuhkan cukup prosesnya agak lebih lama ya dibandingkan dengan menggunakan suntikan, karena berat molekul dari si skincare-nya itu tidak bisa menembus sampai ke dermis. Nah, karena penuaan itu tidak hanya di luar, di bagian kulit bagian luar, bagian kulit dalam kulit bagian dalam atau dermis pun itu pondasinya juga harus ada. Itu juga akan mulai menua. Jadi kalau bisa dua-duanya jalan ya is okay. Tapi kalau untuk memilih salah satunya yang mana Dok? Kalau memang ada budget yang lebih, ya saya lebih milih treatment secara langsung karena hasilnya akan lebih terlihat. Tapi kalau memang dengan menggunakan skincare juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali atau tidak dilakukan dua-duanya seperti itu. Wah, ini baru tahu juga kalau misalnya banyak hal yang menjadi faktor ketika proses penuaan, proses aging itu berjalan gitu. Udah dari lingkungan, makanan manis juga. Iya, makanan manis yang saya disebutkan tadi ya. Apalagi di bulan puasa ini, waduh. Iya, makanya. Jadi kalau lapar ya, insulin kita kayak takjilnya itu tuh kayak pengen dimakan semuanya ya Dok ya, karena ada rasa ya. lapar ya di otak alam bawah sadar kita nih, aku lapar nih, lapar jadi semuanya pengen dimakan aja. Dan pasti pilihan yang pertama adalah orang ya kita ya, gorengan, kalau enggak yang manis-manis gitu. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa makan makanan yang terlalu manis kita atau yang manis kita konsumsi setiap harinya itu juga tidak bagus, karena juga bisa untuk mempercepat proses aging sendiri. Dimana kalau makanan-makanan yang terlalu manis itu ada proses namanya glikosis kalau nggak salah ya. Dimana prosesnya itu adalah molekul yang terbentuk dari partikel gula tadi itu bisa menempel pada sel kolagen dan elastin kita. Padahal dua sel protein ini penting banget untuk menjaga elastisitas dari kulit kita itu sendiri. Pada saat dia terjadi penempelan atau pengerusakan dari dua protein tersebut, ya pada akhirnya akan timbullah seperti kerutan kayak gitu. Terus kulit mulai kendur seperti itu. Dan jangan salah juga, pada makanan yang manis, partikel dari gulanya itu juga bisa menempel dalam lapisan lemak kita. Lapisan lemak yang menempelnya juga akan bisa menggerus lemak kita. Makanya nanti kulit akan kelihatan lebih cowong. Atau voluminous kayak gitu juga bisa disebabkan karena itu. Selain itu, makanan-makanan yang manis tuh partikelnya juga bisa membuat kayak
telomer dalam DNA kita itu juga akan lebih cepat aging karena dia merusak bagian dari perlindungan dari DNA kita, sehingga itu juga akan lebih mempercepat dari prosesnya aging itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bahwa makanan-makanan manis ini juga merangsang proses peradangan yang akan terus-menerus pada tubuh kita sebenarnya. Tapi dia bersifat kronis ya. Jadi kalaupun dia akan terjadi peradangan-peradangan pada tubuh kita, ya mulai muncullah penuaan atau mulai aging. Kalau kulit mungkin ditandai seperti itu tadi. Mungkin kalau di badan kita mulai sedikit linu-linu, pegel-pegel, ataupun nyeri, ngilu pada sendi-sendi, itu juga bisa merupakan salah satu dari proses penuaan itu sendiri yang disebabkan karena makan makanan yang manis seperti itu. Gitu. Jadi dari makanan manis ke penuaan juga bisa ke dampak yang lebih besar ke kesehatan ya dok ya, kesehatannya juga berdampak. Ada yang bisa mendapatkan diabetes, kemudian diabetes nanti secara tidak langsung juga bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi gitu kan. Diabetes pun juga harus hati-hati, baik dia bisa merusak sel makro maupun mikro. Jadi dia bisa menyebabkan stroke, kesemutan, seperti itu, perusakan pada organ-organ dalam, seperti itu. Oke. Dan dari wajah untuk ketika kesehatan wajah atau mungkin kesehatan tubuh secara menyeluruh itu memang harus dibarengin dengan gaya hidup, harus dibarengin dengan pola makan, pola tidur, kemudian juga perawatan ya dok ya. Iya benar banget, perawatan itu kan di sini kita membahasnya karena saya dari mewakili dari klinik kecantikan ya, maksudnya bukan klinik kecantikan ya, kita inginnya klinik anti aging ya, jadi sesuai dengan slogan kita, makanya secara tidak langsung saya membahas tentang skin booster ataupun tadi yang lain perawatan-perawatannya seperti itu. Tapi kalaupun makan makanan yang manis pun juga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lainnya pada tubuh kita tuh juga bisa seperti itu. Jadi ya itu yang harus kita hindari pada saat bulan puasa, jangan sampai kita terlalu kalap makan makanan yang manis. Bahkan sebenarnya ada takarannya. Berapa konsumsi gula sehari itu hanya kita seberapa, itu ada takarannya sebenarnya. Seperti itu. Konsumsi gula dan konsumsi di piringku itu ya. Iya benar banget. Bener. Dan gula itu tidak harus murni gula diminum bikin teh ada gulanya, itu tidak. Jadi semua kandungan makanan yang mengandung gula menurut saya itu mungkin cake ada gulanya, ya kan. Terus kita bikin nasi itu juga mengandung kandungan gula. Bayangin gula itu ada di mana-mana. Bahkan buah yang tadi disebutin juga ada beberapa yang tinggi gula ya dok ya. Gula. Dengan indeks gulanya tinggi, buah-buah yang terlalu manis dan segar itu seperti itu. Makanya terlalu manis dan berair ya. Berair itu juga kandungan gulanya juga tinggi. Tanpa kita sadari durian kayaknya nggak apa-apa, ternyata indeks glukosanya juga tinggi sekali. Seperti itu. Terus ada lagi yang saya lupa bahas bahwa orang-orang dengan berjerawat itu juga dihindari untuk makan makanan yang manis. Gitu, karena produksi gula yang berlebih dalam tubuh kita juga bisa meningkatkan dari kelenjar sebum. Jadi kulit kita akan lebih berminyak. Jadi pada akhirnya akan menimbulkan jerawat seperti itu. Makanya pada beberapa dokter atau sudah sering dengar ya, hindari makan makanan yang manis ya, tepung-tepungannya. Nah itu memang seperti itulah prosesnya. Gitu. Wow, sangat berpengaruh juga ya apa yang kita konsumsi ke tubuh kita, pasti itu berpengaruh banyak. Pastilah. Ibaratnya kayak oli aja ya, kita memberikan oli dengan kualitas yang baik, makanan kita dengan kualitas yang baik, dalam artian maksudnya makanan yang sehat ya. Maksudnya bukan harga, bukan gitu, maksudnya makanan yang kualitas yang sehat, yang segar, dengan kita memberikan ya yang ala kadarnya pasti akan berbeda kan. Di mobil kan juga seperti itu, kita memberikan mohon maaf ini daya yang bagus, yang ibaratnya nih kualitasnya bagus apa gitu, terus kita kasih yang ya ada yang hampir sama, yang sama-sama bahan bakar seperti itu tapi kurang, itu pasti juga akan berbeda kan, seperti itu. Ya ibarat tubuh kita juga seperti itu gitu. Apa yang kita makan ya itu yang ini ya dok ya, berpengaruh ke semua tampilan kita, semua kesehatan kita. Iya benar, apa yang kita makan akan berpengaruh pada tampilan kita secara luar, tetapi ya tetap ya pola hidup itu tidak hanya berupa makan, tapi itu tadi hindari stres, terus jaga pola tidurnya secukupnya, rata-rata 6-8 jam seperti itu. Kalau di bulan puasa mungkin tidurnya lebih awal, biasanya kita tidur di jam 10, kita jam 9 baru tidur, mungkin harus pulang tarawih, kita bisa tadarus, jam 8 kita udah mulai siap-siap tidur, nanti jam 3 kita sudah bisa menyiapkan sahur, saya rasa itu udah cukup tidurnya, seperti itu. Jadi tidak jam 10 ya, tapi ya
bulan penuh keberkahannya. Gitu. Banyak yang aktivitasnya kadang juga lebih padat ya dok ya. Iya, harapan saya kalau memang aktivitasnya di bulan Ramadan tuh padat dan harus begadang, ibaratnya bisa diganti dengan yang lainnya. Mungkin konsumsi makanan kita yang perlu kita perhatikan dan olahraga seperti itu. Ya, atau reward dalam tubuh dalam diri kita bisa kok melakukan treatment untuk menghambat itu semua. Benar gitu. sekali. Menggantikan yang kemarin-kemarin atau menggantikan yang terlewatkan seharusnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak loh Dokter Trias atas waktunya. Sama-sama. Kita ngobrolin soal penuaan ini. Karena penuaan ini juga penting ya ternyata kita nggak hanya ngebahas besok ya. Maksudnya kayak misal masih muda ini gitu. Enggak ya dok ya ternyata. Nah, sekarang trennya itu karena pola hidup banyak sekali ya, makanan junk food dan sebagainya itu berbagai macam makanannya kekinian itu akhirnya trennya itu bergeser, yang muda pun juga bisa kena. Dulu hipertensi, diabetes tanda darah tinggi ya, tinggi, diabetes, bahkan stroke itu pada usia-usia yang mulai lanjut kan. Bahkan sekarang pada anak-anak muda pun usia 30-an sudah mulai banyak yang terkena. Gitu kan, terus serangan-serangan jantung yang dulu kebanyakan pada usia-usia yang sudah mulai lansia, sekarang banyak kan kasus-kasus 30-35 tahun, bahkan ya di bawah 50 tahun sudah banyak yang seperti itu. Salah satunya tidak bisa dijadikan tolak ukur hanya karena makanan manis atau bagaimana, tidak, tapi minimal dengan kita memberikan konsumsi yang manis-manis seperti itu bisa menyebabkan seperti itu, salah satunya seperti itu. Maksudnya bisa menjadi salah satu faktor mempercepat ini ya munculnya tanda-tanda penuaan ya dok ya. Dan penyakit-penyakit yang lain yang kronis seperti itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nah ini juga menjadi catatan ini bagi kita yang ada di studio maupun Tribuners untuk bisa lebih menjaga kesehatan lagi. Apalagi di bulan puasa ini kadang kita kalap ya dok ya. Tapi ya gimana caranya biar bisa ngerem, biar bisa lebih aware lagi sama kesehatan. Karena ini momentum puasa ya kita harus lebih mengerti lah gimana menjaga pola makan juga gitu supaya nggak berlebihan. Jadi nanti kalau mau membahas bagaimana sih pola makan yang bagus dok, boleh nih diundang ahli gizi berkolaborasi. Kita pasti ada dok sesi-sesi seperti itu dan ini juga bisa menjadi ya semoga lah bisa menjadi manfaat lah kepada para Tribuners juga. Iya, bagaimana sih dok makan makanan yang bisa untuk menghambat proses penuaan. Kita nanti boleh dihadirkan dengan ahli gizi seperti itu ya, saran dari saya. Meskipun saya bisa menjawab, tapi kalau lebih ada yang kompeten, is okay kan? Gitu. Duel aja apa kali ya? Benar banget ya. Baik, terima kasih banyak loh Dokter Trias atas waktunya di sesi kali ini. Dan jangan bosan lagi untuk main ke kantor kami. Baik, yuk, kita tutup aja dok untuk yang sesi kali ini. Baik. Ya Tribuners, sekian dari perbincangan kita soal tanda penuaan bahwa ternyata makanan manis itu juga punya pengaruh di samping banyak faktor lainnya yang dapat mempercepat ya dok ya? Iya, mempercepat proses dari aging sendiri itu. Dan ini semoga bisa menjadi catatan agar kita lebih sehat lagi dan lebih semoga lagi ya. Bener, apalagi di awal tahun ini ya, masih awal tahun lah ini dok ya, bisa lebih resolusinya bisa lebih sehat lagi. Oke, terima kasih banyak Tribuners atas waktunya dan terima kasih juga untuk Dokter Trias sudah hadir. Semoga sehat selalu dan berkah serta lancar untuk ibadahnya. Amin. Oke, Tribuners, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam dari Tribun Jatim Network. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.